Shalom aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera yang dari sorga melimpahi saudara-saudara. Firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 26. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengkoreksi jemaat Galatia bagaikan orang yang sedang menderita penyakit karena ada konflik di internal persekutuan mereka. Sebelumnya firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Allah telah mengajarkan bahwa manusia dibenarkan oleh Kristus bukan untuk hidup dalam dosa, melainkan untuk saling melayani berdasarkan kasih. Ini yang firman Tuhan ajarkan. Maka pertanyaannya, kalau orang percaya dimerdekakan oleh Kristus bukan untuk hidup dalam dosa, melainkan untuk saling melayani dalam kesatuan tubuh Kristus, mengapa bisa terjadi konflik dalam tubuh Kristus? Bukankah seharusnya setiap anggota tubuh Kristus saling melayani berdasarkan kasih itu? Nah, saudara, konflik terjadi di dalam tubuh Kristus karena ada peperangan antara kedagingan dan keinginan roh di dalam diri orang-orang percaya. Mereka yang sudah menjadi umat Tuhan, kita yang sudah jadi orang percaya, maka di dalam diri kita ini ada perang antara keinginan daging dan perang antara keinginan roh. Dan sayangnya sering berakhir dengan kemenangan justru di pihak kedagingan. Contoh saudara, misalkan kita ada persoalan, ada masalah saudara. Firman Tuhan sudah mengajar kita bahwa ketika seseorang itu berani untuk mengaku salah, ya kita harus mengampuni kan, sebagaimana Tuhan juga memberikan pengampunan kepada kita. Tetapi saudara, kadang kita tidak bisa melakukan itu. Pengampunan itu sulit kita berikan, dengan catatan memang orang ini benar-benar datang kepada kita dan meminta pengampunan. Nah, kedagingan kita yang lebih dimenangkan daripada roh itu sendiri. Karena itu saudara, firman Tuhan menyediakan obat penawar bagi keegoisan dan perselisihan dalam tubuh Kristus. Apa itu obat penawar? Dalam Galatia 5 ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Hidup oleh roh dan hidup dipimpin oleh roh adalah obat penawar bagi perselisihan, bagi perpecahan, bagi persoalan antara jemaat, antar tubuh Kristus. Karena orang yang hidup dalam kedagingan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Hidup oleh roh, hidup dipimpin roh tidak sama dengan hidup di bawah hukum Taurat. Hidup oleh roh artinya kemerdekaan, sedangkan hidup di bawah hukum Taurat berarti keperbudakan. Hidup oleh roh, hidup dipimpin oleh roh adalah anugerah hidup baru dari Roh Kudus. Hidup oleh roh adalah prasyarat untuk dapat dipimpin oleh roh.
Orang yang hidup oleh Roh akan mengenali suara Roh Kudus melalui firman Tuhan dan mampu taat kepada pimpinannya. Karena Roh Kudus berbicara kepada kita melalui firman, bukan melalui bisikan. Sehingga saudara, orang yang hidup oleh Roh, orang itu pasti mencintai firman Tuhan. Orang yang tidak mencintai firman Tuhan, mustahil dia akan hidup oleh Roh, apalagi dipimpin oleh Roh. Kepatuhan seseorang pada kepemimpinan Roh dalam hidupnya melalui firman Tuhan merupakan obat penawar bagi segala penyakit kedagingan yang didaftarkan dalam perikop ini sebagai perbuatan-perbuatan yang cabul, yang kotor, tidak patut, penyembahan berhala, ilmu guna-guna, bermusuh-musuhan, berkelahi, cemburu, lekas marah, mementingkan diri sendiri, perpecahan, berpihak-pihak, iri hati, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Obat penawar bagi segala perbuatan daging ini adalah hidup oleh Roh dan hidup dipimpin Roh. Bila orang percaya kepada Kristus dan menaklukkan diri di bawah kepemimpinan Roh Kudus, maka ia akan mengalami sebuah perubahan radikal dan akan menghasilkan apa? Buah Roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada seseorang yang bertanya gini, saudara, bagaimana supaya tidak iri? Bagaimana supaya tidak mementingkan diri sendiri? Bagaimana supaya tidak bermusuhan? Bagaimana supaya tidak perpecahan? Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, obat penawarnya hanya satu, yaitu hidup di dalam Roh dan hidup dipimpin Roh karena firman Tuhan. Dan ketika kita sudah hidup dipimpin Roh, maka bukan lagi mementingkan diri sendiri, tetapi kasih. Bukan lagi perpecahan, tetapi kesetiaan. Bukan lagi iri hati, mementingkan diri sendiri, tetapi damai sejahtera. Bukan lagi saling menyakiti, tetapi penguasaan diri. Hidup oleh Roh akan termanifestasi dalam kerukunan dan keharmonisan di antara orang-orang seiman. Kerukunan dan kedamaian dalam hidup berjemaat akan terjadi apabila setiap jemaat dipimpin oleh Roh dan tidak lagi dipimpin oleh kedagingan. Saudara, kalau gereja kita mau kompak, gereja kita mau rukun, gereja kita mau damai sejahtera, kuncinya hanya satu, hidup dipimpin oleh Roh. Selama kita hidup dipimpin oleh kedagingan, apapun segala usaha kita untuk menyatukan, untuk merukunkan, untuk hidup dalam damai sejahtera akan sia-sia. Kalaupun kedamaian itu tercipta, itu sementara. Tapi ketika kita dipimpin oleh Roh, setiap jemaat dipimpin oleh Roh, dipimpin oleh firman Tuhan, maka kerukunan dan kedamaian sejati itu akan terjadi karena masing-masing dipimpin oleh Roh yang sama. Demikian juga saudara, ketika ada orang yang mengaku percaya tetapi dipimpin oleh kedagingan sehingga menimbulkan pertengkaran, perselisihan, dan perpecahan, maka hadapilah orang yang demikian itu dengan hidup oleh Roh. Jangan orang yang hidup dalam daging dihadapi dengan hidup dalam daging. Berarti sama apa? Sama-sama hidup dalam kedagingan. Kalau ada di tengah jemaat orang yang menimbulkan pertengkaran, menimbulkan perselisihan, menimbulkan perpecahan karena orang ini masih hidup di dalam kedagingan walaupun dia tidak pernah mengakui, hadapi orang yang demikian dengan hidup oleh Roh. Karena itulah obat penawar yang Allah sediakan bagi segala penyakit jiwa, perselisihan, pertentangan, pertengkaran, dan perpecahan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini firman-Mu mengajar setiap kami bahwa di dalam kehidupan bergereja dan berjemaat ada peperangan antara hidup oleh Roh
dan hidup di dalam kedagingan. Dan tak jarang hidup di dalam kedagingan itulah yang menang. Sehingga terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan, terjadi perpecahan. Hari ini kami diingatkan Tuhan bahwa obat penawar yang Allah sediakan bagi segala penyakit jiwa, pertengkaran, perselisihan, dan perpecahan itu adalah hidup oleh Roh dan hidup dipimpin Roh. Karena itu tolonglah setiap kami Bapa, supaya kami terus hidup oleh Roh, supaya kami terus hidup dipimpin oleh Roh, sehingga apapun yang kami pikirkan, kami putuskan, kami lakukan, kami katakan, itu karena dipimpin oleh Roh. Dan ketika kami berjumpa menghadapi orang yang walaupun sudah mengaku percaya, tetapi dipimpin oleh kedagingan, sehingga menimbulkan pertengkaran, menimbulkan perselisihan, menimbulkan perpecahan, menimbulkan luka, biarlah kami menghadapi orang itu dengan hidup oleh Roh, bukan hidup dalam kedagingan. Tolonglah kami Bapa, supaya kesatuan, kedamaian, kerukunan boleh terjadi di tengah-tengah gereja kami, karena kami masing-masing hidup oleh Roh. Secara khusus Bapa, hamba-Mu berdoa untuk pembangunan yang akan kami mulai pada 1 Januari 2025. Kami tahu ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, dan terkadang tantangan itu justru datang dari dalam. Kiranya Tuhan menolong kami, baik itu penatua, baik itu panitia pembangunan, baik itu juga hamba Tuhan, supaya kami bergandeng tangan untuk terus maju, untuk terus menghadapi dengan hidup oleh Roh, bukan hidup menurut kepentingan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.